Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami diberikan amanah oleh Ibu dosen, Ibu Dr. Haja Darmawati SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Dengan judul pembahasan yaitu model evaluasi kurikulum bahasa Arab. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya terkait pengertian evaluasi kurikulum. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai yaitu yang pertama pengertian evaluasi kurikulum. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi diartikan sebagai pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuhan dan standar kriteria. Evaluasi juga diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menilai sesuatu. Menurut Wiono, evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur tertentu untuk memperoleh kesimpulan yang di dalamnya terdapat proses pengukuran dan penilaian. Dari definisi dua istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah proses di mana seorang individu atau kelompok mempelajari kurikulum atau kegagalan mencapai tujuan umum dari kurikulum serta kekuatan dan kelemahannya, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan cara sebaik mungkin. Dengan kata lain, kurikulum adalah dasar pergerakan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai model-model evaluasi kurikulum. Jadi perkembangan model-model evaluasi kurikulum sekarang terbagi kepada dua kelompok besar, yaitu model evaluasi kurikulum kualitatif dan model evaluasi kurikulum kuantitatif. Jadi yang pertama yaitu model evaluasi kurikulum kuantitatif. Menurut Aziz pada tahun 2015, evaluasi kuantitatif memiliki ciri yang khusus, yaitu data dikumpulkan sesuai dengan prosedur kuantitatif model-model evaluasi kurikulum. Yang termasuk model evaluasi kuantitatif adalah pertama yaitu ada model Black Box Taylor. Model ini diambil dari nama pengembangnya yaitu Taylor. Model ini dibangun atas dua dasar pemikiran. Yang pertama, evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku peserta didik. Kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu model teoretik Taylor. Dalam model ini ada dua langkah yang harus dilakukan evaluator. Yang pertama, mengumpulkan data objektif yang dihasilkan dari berbagai sumber mengenai komponen tujuan, lingkungan, personalia, metode dan konten, serta hasil belajar. Kemudian yang kedua, pengumpulan data yang merupakan hasil pertimbangan individual terutama mengenai kualitas, tujuan, masukan, dan hasil belajar. Dan selanjutnya model Alkin. Dalam catatan Adnan tahun 2017, pendekatan yang digunakan disebut Alkin dengan pendekatan sistem. Dua hal yang harus diperhatikan oleh evaluator dalam model ini adalah pengukuran dan kontrol variabel. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai model Continuous Stack. Dalam catatan Hasan pada tahun 2008, model ini adalah model pertama evaluasi kurikulum yang dikembangkan STACK. Dalam suatu pengertian tersebut, kata continuous adalah keseluruhan, sedangkan dalam pengertian lain bermakna sesuatu yang disenangi. Kemudian model selanjutnya yaitu model
CIPP atau model CIP. Model ini mengemukakan bahwa untuk melakukan pelajaran terhadap program pendidikan diperlukan 4 macam jenis penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian konteks yang berkaitan dengan tujuan. Kemudian yang kedua, penilaian masukan yang berguna untuk pengambilan keputusan desain. Kemudian yang ketiga, penilaian proses yang membimbing langkah operasional dalam pembuatan keputusan. Kemudian yang keempat, penilaian keluaran yang memberikan data sebagai bahan pembuatan keputusan atau produk. Kemudian model selanjutnya yaitu model ekonomi mikro. Model ekonomi mikro ini fokus pada hasil pekerjaan, hasil belajar, dan hasil yang diperkirakan. Dalam model tersebut, seorang evaluator harus dapat membandingkan 2 program atau lebih, baik dalam pengertian dana yang digunakan untuk masing-masing program maupun hasil yang diakibatkan oleh setiap program. Kemudian model evaluasi pendidikan. Nama asli model ini adalah Education System Evaluation. Masih pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan judgment. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua yang berjudul model evaluasi kualitatif. Nah, dalam model evaluasi kualitatif ini ada 2 model yang dibahas. Yang pertama, model studi kasus. Nah, model studi kasus ini yang dilakukan di tempat atau unit tertentu yang memiliki kekhasan atau karakter yang berbeda dengan unit yang lain. Nah, evaluator ini harus menguasai kebiasaan-kebiasaan dalam satuan pendidikan yang dievaluasi. Adapun yang kedua, model iluminatif. Pada model iluminatif ini memberikan perhatian tidak hanya pada kelas, di mana suatu inovasi kurikulum. Adapun konsep yang digunakan pada model ini ialah yang pertama, sistem instruksi, di mana dalam ini berisi berbagai macam-macam rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan dengan pengaturan suatu pengajaran. Dan yang kedua, lingkungan belajar. Nah, dalam lingkungan belajar ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, observasi, yaitu mengamati. Yang kedua, inquiry lanjutan atau memantapkan isu. Dan yang ketiga, bahan penjelasan. Selanjutnya yaitu model evaluasi kurikulum bahasa Arab di Indonesia. Nah, pada buku Effendi tahun 2005 mencatat bahwa kurikulum bahasa Arab di Indonesia adalah kurikulum yang tidak menentu. Nah, ketidakmenentuannya itu tersebut dilihat dari aspek-aspek. Nah, aspek pertama ialah bagaimana kurikulum bahasa Arab Indonesia itu memiliki ketidaktepatan atau tujuan mempelajari bahasa Arab. Yang kedua yaitu aspek yang kedua membahas tentang apa saja yang dipelajari, apakah bahasa Arab klasik, bahasa Arab modern, atau bahasa Arab Amiyah. Dan selanjutnya ada pun model dalam evaluasi kurikulum bahasa Arab Indonesia. Yang pertama, model Black Box Taylor. Nah, pada model ini lebih mengarah kepada evaluasi tingkah laku atau peserta didik baik sebelum pembelajaran maupun sesudah pembelajaran. Yang kedua itu model Taylor dan Maguire. Nah, model ini tujuannya itu kurikulum bahasa Arab harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat apakah tujuannya sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap bahasa Arab. Dan yang ketiga, model Contenance State. Nah, sebagaimana model ini juga memperhatikan bagaimana kondisi sebelum suatu kegiatan pembelajaran ketika berlangsung dan hasilnya. Adapun yang keempat yaitu model CIPP. Nah, pada model ini memiliki 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input,
proses, dan produk. Selanjutnya yaitu yang kelima, model ekonomi makro. Nah, pada model ekonomi makro ini bagaimana dana yang dikeluarkan lebih sedikit namun hasilnya lebih maksimal, atau paling tidak dana yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang didapat. Begitu pula dengan pembelajaran bahasa Arab yang dapat menggunakan model ini, yaitu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal dengan dana yang sesuai, sebab model ini juga disebut dengan model cost effectiveness. Dan yang keenam, model studi kasus. Pada model studi kasus ini digunakan dalam mengevaluasi kurikulum bahasa Arab. Kasus seperti ini dapat disebut dengan skala besar untuk lingkup kurikulum. Sementara dalam skala kecil, misalnya dalam pembelajaran di kelas, guru dapat melakukan kajian dan penelitian di kelasnya. Adapun yang ketujuh ialah model iluminatif. Nah, menurut teori ini, evaluasi dalam rangka inovasi kurikulum tidak hanya pada kelas, namun juga dapat dilakukan melalui sistem instruksi dan lingkungan belajar. Dalam instruksi, misalnya sekolah melaksanakan kurikulum bahasa Arab untuk melihat bagaimana keberhasilannya, sebab lingkungan belajar masing-masing sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.